Oke teman-teman Vespa Pora, masih ketemu bareng gue Jack, masih di garasi sederhana kita. Kali ini kita bakal benerin Vespa yang ada di samping gua, Vespa Sprint tahun 2007. Nah jadi di Vespa Pora kalau kita dapat unit yang akan kita jual untuk konsumen kita, biasanya kita rapiin dulu apa kekurangannya dan kita perbaiki apa minus-minusnya. Kayak unit yang ada di samping gua ini adalah Vespa Sprint tahun 77. Kemarin salah satu minusnya adalah sehal atau biasa disebut juga piston sudah terlalu longgar. Jadi tenaganya akan berkurang ya, dan selain daripada itu tentu suara mesinnya akan sedikit lebih kasar. Kita untuk memaksimalkan kembali unitnya, kita ganti lagi sehernya dengan yang baru. Cuman tadi kita tes drive lagi, ternyata masih ada bocor di area silinder. Nah jadi di video kali ini kita bakal kasih tahu apa yang gua maksud dengan bocor silinder, tanda-tandanya apa, dan cara ngebenerinnya gimana. Nah untuk kebocoran silinder yang gua maksud adalah biasanya paling umum ini kan area crankcase. Di depan crankcase ini ada boring, lalu di depan boring ini ada head. Paling umum terjadi biasanya kebocoran adanya di antara head dengan boring. Tapi di beberapa skenario juga kadang sih ada kebocorannya areanya kebalik, jadi antara boring ke crankcase. Kalau yang ini gue prediksinya kayaknya dari arah head ke menuju boring. Nah salah satu ciri daripada Vespa yang bocor dari area kompresi silinder ini adalah adanya bunyi bocor. Kalau gue agak sulit suarakan, mencoba menirukan, nanti kita coba nyalain aja kayak gimana. Itu kalau dari tanda suaranya, jadi satu ada kebocoran, keduanya biasanya Vespanya susah hidup. Lalu selanjutnya ciri ketiga adalah tentu kalaupun dia hidup tenaganya nggak maksimal. Kadang mungkin ada nembak di area busi atau pokoknya nggak keluar deh tenaganya. Kurang lebih 3 hal itu. Nah cara benerinnya gimana sebetulnya cukup simpel, tapi supaya lu lebih jelas sekarang gue mau coba nyalain mesinnya, siapa tahu bisa nyala dan lu bisa dengerin apa yang gue maksud dengan bocor suara. Oke, sekarang kita coba nyalain dulu biar lu semua lebih jelas tentang suara yang gue maksud. Kalau ada kamera mungkin agak kurang dengar, tapi nanti gue coba dengerin. Jadi dia nggak bulat suara penonton aja ya, ada semacam des. Mungkin agak sedikit kedengar. Nah tentang mesin, gue sendiri punya tim khusus karena gue bukan ahlinya. Ini ada salah satu empunya di kita namanya Om Ocin. Kita bakal tanyain Om Ocin, kalau bocor boring kayak yang tadi, cara ngebenerinnya gimana nih? Paling buka tutup boring ya, dulu. buka tutup boring dulu. Jadi kita buka dulu tutup boring. Ya. Lalu yang dibuka, yang dibenerin? Dibuka baut yang patok. Part yang di silindernya Ya, sini. yang silinder. Kita buka dulu. Ya, Terus? buka, nanti dilihat dulu di sebelah mana yang bocornya. Soalnya biasanya kelihatan kan ya di antara silinder itu kalau misalkan, sorry gua ngerokok, kalau misalkan dia ada bocor, ini lingkar silinder gitu. Misalkan kalau dia bagus, biasanya kering di sekelilingnya. Ya. Tapi kalau misalkan dia bocor, biasanya kelihatan nanti ada Basah. rembes oli Ya. kayak gitu-gitu lah ya. Nah, lalu setelah itu mungkin apa yang dibersihin, Pak? Sisa lem sebelumnya? Ya, sebelumnya sisa lem. Kalau bisa, kalau ada haplas ya haplas aja. Yang plus aja. Nah, diratain biasanya. Bocor kayak apa itu, lenting lah gitu. Oh, habis itu kalau misalnya dia lurus ternyata nggak ada melenting gitu, berarti tinggal kita lem balik dan Ya. dipasangin. Ya. Udah cukup gampang berarti Wak ya. Ya. Nah, kalau teorinya sesimpel itu, tapi praktek sih sebenarnya juga nggak terlalu ribet ya. Kalau lo pengen lebih jelas, mungkin kita bakal sekalian shoot gimana caranya Om Ocin ngebenerin silinder head yang bocor.
termasuk salah satu tanda yang tadi gue prediksi silindernya bocor, yaitu di sini ya. Ini kalau dia kompresinya bagus, jadi semuanya rata, seharusnya tetap kering seperti ini. Cuman seperti yang teman-teman lihat di sana ada rembes oli di sini, artinya dia pada saat dipasang nggak terlalu ngepres, makanya di sini ada bocoran oli. Nah, suara yang bocor tadi agak bes seperti itu bunyinya keluarnya dari sini. Begitupun di cylinder head, kalau kita lihat sama ya, letak kebocorannya ada di bawah. Nah, ini karena belum parah, jadi kebocorannya baru sampai di sini aja. Ini seharusnya nanti kering, jadi sekarang langkahnya kita bersihin dulu lemnya. Nanti kita cek permukaan di sini, bibirnya ini rata atau tidak. Kalau misalkan rata, kita bisa tinggal lem ulang lalu pasangin kembali. Tapi kalau misalkan dia tidak rata, biasanya ini harus kita ratakan dulu, entah melalui proses hampelas atau memakai alat bantuan lain-lain. Kita bakal cari tahu lebih lanjut. Oke, sekarang kita lanjut dengan waucin lagi gimana cara ngebersihinnya gitu ya, atau ngecek ini rata atau enggak. Seperti yang lo udah semua lihat, ternyata kebocoran itu cara kita ngebenerinnya nggak ribet gitu ya, jadi gampang banget. Tapi kalau lo biarin nanti bisa menyebabkan masalah lain lagi. Jadi video kali ini cukup sampai di situ, tapi gue pengen ngasih sedikit tips pada saat lo ngencengin baut, terutama di sini baut silinder. Jadi di sini posisinya ada 4 baut ya, 4 baut semuanya berjajar, atas 2 di atas dan 2 di bawah. Pada saat lu ngencengin jangan sampai lu masukin satu dulu lalu lu kencengin habis-habisan gitu ya. Nanti posisi yang lainnya karena dia bulat seperti ini, misalkan lu kencengin di sini langsung satu, nanti yang 3 ini ngangkat nih, nanti ini nggak bisa ngepres, ini nggak akan bisa padat, nggak akan bisa rapet gitu. Ataupun pada misalkan lu pasangnya 2 sekaligus nih, boleh 2 sekaligus tetapi jangan sejajar, artinya jangan sampai lu masangnya atas doang 2 atau bawah doang 2 sama, karena pada saat lu masang 2, misalkan kita pasangnya atas, yang 2 yang agak bawah ini pasti agak ngangkat, meskipun nantinya kita berusaha sepaten mungkin di bawah, tetap dia posisinya ngangkat. Nah, jadi tips amannya adalah pada saat lu masangin baut seperti ini, lu ngencenginnya nyilang. Jadi pertama lu masukin dulu semua baut ataupun mur sama aja. Setelah lu agak mulai kencengin sedikit gitu ya, udah mulai mengeras, lu agak kencengin satu, jangan sampai habis, setengah kenceng aja. Habis itu lu nyilang, larinya ke sebelahnya, sebelah agak bawah. Jadi misalkan posisinya 4, 1, 2, 3, 4, lu kencengin dulu sebelah sini, tapi jangan terlalu paten, setengah kenceng aja. Habis itu lu naik ke seberangnya gini ya, posisi apa nih sebutnya, diagonal kali ya, sebelah sini. Ini naik dulu setengah, habis itu baru ke sini setengah, habis itu ke sini setengah, habis itu balik lagi sampai lu kenceng. Pokoknya posisinya selalu menyilang kalau lu ngencengin baut. Oke, kayaknya video kali ini gue cukupin sekian. Semoga lu sehat semua selalu, tetap semangat, tetap bervespa dan tetap Vespapora.